materi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama panduan artikel, kemudian pedoman-pedoman dan ketentuannya, kemudian yang ketiga adalah alur dalam mengirim artikel. 3 poin. Selanjutnya nanti materi yang kedua akan dibawakan oleh Pak Edwin, itu berkaitan dengan OJS-nya, kemudian tips dalam penulisan, kemudian langkah-langkah dalam mengirim lewat OJS, kemudian praktek membuat akun masing-masing dalam proses pengiriman artikel di jurnal. Jadi nanti ada 2 materi, selanjutnya yang ketiga, sesi yang ketiga yaitu praktikum, kemudian nanti jika ada sesi tanya jawab ini kan kelasnya hibrid ya, jadi ada kelas, ada teman-teman kalian yang juga bekerja, jadi ada online lewat Zoom, atau mungkin ada yang sakit. Nah, nanti yang bertanya di ruangan ini mohon menggunakan mic. Jadi supaya teman-teman yang di Zoom itu juga tahu apa yang ditanyakan. Jadi jika ada sesi tanya jawab, nanti kami persilahkan. Kemudian ada mic yang nanti disediakan oleh Mas Ismail. Kemudian selanjutnya terkait aturannya dan penggunaannya, nanti bisa menggunakan akses internet ruang 204. Anda bisa menggunakan akses internet 204 karena mau nggak mau nanti itu di praktikum pembuatan akun di OJS itu adalah menggunakan akses. Misalkan Bu, akses internetnya 204 tidak selancar kuota saya, maka silakan menggunakan tethering HP Anda masing-masing. Dan saya sarankan sebagaimana yang kami sampaikan di flyer, dimohon mahasiswa itu membawa laptop, yang kedua membawa file hasil sempro kalian, atau mungkin hasil sidang skripsi yang mungkin sudah sidang skripsi. Untuk apa? Di sini nanti setelah praktek membuat akun, yang kedua adalah praktek membuat progresnya artikel. Goalnya apa? Karena artikel ini adalah sebagai syarat kelulusan Anda. Jadi membuat artikel yang berkualitas, artikel tidak ditolak, dan artikel itu diterima di jurnal, itu ada aturan dan ketentuannya. Jadi enggak asal-asal membuat. Aturan yang akan kami sampaikan sama dengan jurnal yang lain. Dan kuota di jurnal di FTI ini, jurnal Innovate, itu tempat untuk publikasi, ini kuotanya hanya 15. Berarti tidak mungkin kami tampung semuanya. Ada seleksi yang cukup ketat sama dengan di jurnal lain. Bu, sisanya gimana? Sisanya adalah nanti silakan Anda cari jurnal lain. Dan nanti akan dikasih link-link sama Pak Edwin, selanjutnya Anda yang bergerak. Ya, jadi mohon dengan sangat yang bawa laptop nanti bisa dipraktekkan langsung. Yang ternyata mengabaikan informasinya, gimana cara Anda bisa memahami proses ini dengan baik. Jadi setelah acara klinik ini, Anda nggak lagi kebingungan, Anda sudah paham, Anda nggak ngejar-ngejar lagi pengelola jurnal. Atau lagi mungkin ketika biasa mahasiswa itu pas enduring time ya, pas deadline terakhir itu nggupui semuanya. Nah mohon tidak seperti itu, karena ada aturannya, ada deadline-nya. Karena kita main menggunakan sistem OJS. Kalau tutup ya tutup, ditolak ya ditolak. Dan komunikasinya tidak lewat personal, tapi lewat sistem. Jadi Anda harus aktif sendiri di akun yang Anda buat. Jadi diterima, ditolak sama. Bu, kok setega itu? Sama. Di jurnal yang lain juga sama aturannya. Jadi apa yang kami sampaikan di sini adalah untuk membantu kalian supaya tidak ada kesulitan di kemudian hari. Dan targetnya kami harapkan Mei, Juni, sak mepet-mepete Juli. Anda sudah harus mengirim artikel. Ada statusnya. Alhamdulillah kalau Juli sudah publikasi. Karena mungkin agenda, kalau pengalaman kemarin agenda wisuda itu, yudisium wisuda Juli akhir sama Agustus ya. Jadi ada syaratnya. Jadi dampaknya apa jika memang Anda belum publikasi? Nah itu nanti ditunggu informasi lebih lanjut. Tapi saya harapkan ikuti klinik artikel dengan baik, karena bukan untuk kami pengelola,
tapi untuk Anda sendiri. Bu, saya belum sidang skripsi, tapi Anda sudah punya bahan hasil sempro, bab 1, bab 2, bab 3. Gimana caranya? Ya nanti kita praktekkan. Makanya kami sarankan di flyer juga sudah diinformasikan dengan baik, harap membawa laptop, tapi mungkin sekian saja yang membawa. Kira-kira yang membawa berapa orang? 1, bisa tunjuk tangan. 1, 2, oke, lumayan ya. Jadi nanti bisa dipraktekkan. Yang nggak membawa, gimana caranya Anda bisa mengerjakan nanti mungkin setelah klinik. Ya, oke, bisa saya mulai ya. Saya langsung ke materi pertama. Ini nanti di saya ada kira-kira 4 atau 5 materi. Kalau nggak paham, mungkin dicatat dulu, nanti ada sesi tanya jawab. Yang pertama adalah ini panduan ilmiahnya. Yang kedua adalah tentang definisinya. Jadi supaya nggak bingung, apa itu artikel, apa itu jurnal. Kalau artikel itu merupakan sebuah karya tulis yang ditulis secara terstruktur dan penyusunannya sesuai mana? Sesuai template jurnal. Kalau jurnal ilmiah itu merupakan tempat publikasinya. Tempat publikasi artikel ilmiah dan dia diterbitkannya secara berkala. Tidak semaunya, tetapi ada aturan dan ketentuannya. Nah, ada secara berkala itu dan oleh siapa? Oleh sebuah organisasi atau institusi akademik. Ini jadi supaya Anda tahu artikel sama jurnal. Kalau artikel itu adalah sebuah karya tulis bentuknya individu, kemudian kalau jurnal itu adalah mungkin bahasa yang lebih dipahami Anda adalah tempat publikasi. Kumpulan dari artikel-artikel yang layak untuk diterbitkan, layak untuk dipublikasikan dan sudah melewati proses reviewer dan proses bebas plagiasi. Paham sampai sini? Nah, selanjutnya di sini poin yang ketiga adalah terbitan, di mana terbitan ini, terbitan ini dia berbeda-beda setiap jurnal. Ada yang terbitannya tiap bulan, ada yang terbitannya per 4 bulan, ada yang per 6 bulan, ada yang per tahun. Jadi maksudnya seperti apa? Semisal kita 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Jika dia terbitannya cuma per tahun, maka dia hanya 1 kali. Misalkan bulan Juni. Kalau misalkan dia per bulan, berarti Januari sampai Desember dia melakukan penerbitan. Kemudian kalau per 4 bulan berarti terhitung misalkan Januari, Februari, Maret, April. Nanti 4 bulan lagi. Dan itu, Bu, kenapa ada jeda berkalanya? Ya ada proses reviewer. Jadi nanti Anda kalau cari jurnal untuk publikasi, jangan yang terbitan 2026. Jadi cari yang terbitan 2025. Upayakan Mei, Juni, Juli. 3 bulan. Kebelasan. Poin ke-3, Mas, minta tolong. Ke-4, sorry. Oke, ini strukturnya. Kalau yang tadi saya kenalkan perbedaan antara artikel, jurnal, terbitan. Sudah bisa dipahami? Oke, next. Struktur artikel, jurnal ilmiah. Semua strukturnya sama poinnya. Poin pertama ada judul artikel, yang kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat metode, yang kelima hasil dan pembahasan, yang keenam kesimpulan, yang ketujuh adalah daftar pustaka. Jangan ada yang menghilangkan salah satu struktur ini. Ini struktur secara umum. Ilmu sains, ilmu teknik, ilmu sosial, poinnya ini. Hanya yang berbeda apa? Substansinya, isinya.
Jadi poin secara struktur artikel ilmiah adalah poin 1 sampai 7. Sudah? Oke. Next. Kemudian ciri artikel jurnal yang pertama adalah ringkas, padat, dan jelas. Kemudian yang kedua isinya mengandung fakta, jadi bukan fiktif, ada data berdasarkan teori dan data sebagaimana bab 2 Anda, tinjauan pustaka. Kemudian bahasanya secara baku, kemudian metode penulisannya secara sistematis. Jadi artikel ini sebenarnya adalah intisari dari hasil penelitian Anda. Nanti ada batasannya. Bu, sama seperti laporan skripsi. Intisarinya, namanya intisarinya berarti poin-poin pentingnya saja. Jadi Anda harus benar-benar melakukan peringkasan sedemikian untuk membuat sebuah artikel. Diambil poin-poin utamanya. Ini ciri artikelnya. Jadi bukan mengarang indah. Ada batasan jumlah halaman. Kurang besar ya? Mas minta tolong. Tujuh. Nah, selanjutnya langkahnya apa? Ketika artikel strukturnya sudah benar, 1 sampai 7. Anda sudah nanti kita tunjukkan gimana sih bentuk artikel. Selanjutnya alur. Ini saya gambar. Ini sebuah alur di mana artikel itu harus lewat scan plagiasi. Nah, di Unhasi ini ada layanan scan plagiasi di PPJ di ruang 103 gedung B, pojok bawah. Itu layanannya di situ. Pertama apa? Ya Anda melakukan registrasi dulu. Kemudian step yang kedua, mengirimkan file yang akan di-scan. Kemudian yang ketiga ada proses scanning. Yang keempat adalah hasil scan-nya dikirim. Nah, hasil scan bebas plagiasi ini minimal adalah di bawah 20%. Yang berhak memberikan hasil scan plagiasi siapa? PPJ, lembaga PPJ. Bu, saya harus menghubungi kemana? Ada nomor adminnya. Bukan ke pengelola jurnal ya, tapi ketika Anda sudah membuat artikel, disetujui oleh pembimbing, dapat surat reviewer dari pembimbing, selanjutnya adalah proses scan plagiasi. Jika sudah di bawah 20% berarti sudah aman. Tapi kalau misalkan masih di atas 20% berarti maka harus Anda parafrasekan. Harus Anda buat di bawah 20%. Bisa Bu? Bisa. Dirubah katanya, dirubah kalimatnya tapi tidak mengubah makna, tidak mengubah arti bahasanya. Jadi upayakan setelah 20%. Ini proses alur scan plagiasinya. Ada nomor adminnya, Anda bisa menghubungi jam dan di hari kerja. Jadi jangan menghubungi 1:30 malam, Jumat malam, Kamis malam. Supaya apa? Ya sama-sama enak, karena ada jam kerja, ada hari kerja. Kalau pengen menemui langsung, ada adminnya, jam kerjanya Anda sudah paham, jam 8. Nah, selanjutnya langkahnya yaitu alur pengiriman. Kalau sudah bebaskan plagiasi, maka artikel jurnal itu dikirim ke jurnal. Lewat apa? OJS, bukan lewat personal. Tidak nitip. Bisa dipahami? Oke, yang pertama, artikel jurnal sudah sesuai template, kemudian sudah lolos plagiasi. Berarti pembimbing sudah mengetahui surat bebas plagiasinya Anda sudah dapat, maka selanjutnya adalah Anda bisa melakukan proses pengiriman artikel via OJS. Nanti diajarin sama Pak Edwin sesi berikutnya. Setelah mengirim via OJS ngapain? Diam aja. Enggak, tapi nanti ada proses reviewer. Akan dicek artikel ini layak atau tidak. Artikel ini layak untuk diterbitkan atau tidak. Sudah memenuhi ketentuan atau tidak, karena ada ketentuan di dalam membuat artikel. Nah, maka keputusannya apa? Diterima atau reject. Kalau diterima, maka ada statusnya diterima. Kalau misalkan revisi, ya mohon segera direvisi, jangan diabaikan.